bimbing tertib begitu. Inilah kaedah-kaedahnya secara khusus yang diputihkan dari sumber domolnya kitab kuningnya oleh guru kita, yaitu Dr. Kiai Haji Muslim Sa'id MA. Pertama tentu kita singgung bacaan kita ini menurut riwayat siapa, imam siapa, supaya satu ingatan konsentrasi kita. Pernah di kampus dulu sebelum jadi UIN, beliau juga di kampus kan, bahkan dengan sekarang kita minta kembali dari luar kampus satu yang kena waktu itu diskusi di aula luas dan yang kita ikuti ini bacaan imam siapa. Jadi di qiraat itu mazhab juga sebenarnya, mazhab bacaan itu. Riwayat siapa? 4 jawabannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i. Saya masih geleng-geleng kepala. Disebut imam yang 4 itu. Masih juga saya geleng kepala. Kalau gitu siapa Pak Ustaz? Katanya imam qiraat saya sebutkan. Salah satu imam qiraat yang kita ikuti adalah mazhab bacaan Al-Kufiyun, yaitu Imam Asim riwayat Hafs bin Sulaiman Al-Mughirah. Imam 7 itu pertama Nafi' ya, dengan riwayat Qalun dan Warashnya. Kemudian kedua Imam Ibnu Katsir dengan Al-Bazzi Qumulnya. Kemudian Imam Abu Amr Ad-Duri dan As-Susi, bisa dicatat atau bisa dihafal. Kemudian Imam Qiraat Ibnu Amir Hisham Ibnu Zakwan. Imam Hamzah itu Khalaf dan Khalad. Begitu Imam Asim ya Hafs tadi dengan Syu'bah. Belum pelajari kitabnya, baru satu saja. Kemudian yang ketujuh Al-Kisai dengan Duril Kisai dan Abdul Haris. Masing-masing punya keunikan. Misalnya kalau Nafi' Ibnu Katsir itu ada kesamaannya dengan silatul mim istilahnya. Terhadap mim sukun yang jamak itu ada yang satu aja seperti Ibnu Katsir, lahumu semua langsung. Kemudian kalau qaulun 2, lahum dan lahumu cara membacanya. Itu kemudian warasnya itu yang banyak, paling banyak kaedahnya. Ada tarkikul, ada taglizul lam, somo katanya. Kemudian ada nakal memindah baris hamzah kepada huruf sebelumnya yang sukun. Semua nanti kita akan coba ya, sedikit ya. Kemudian Abu Amr, inilah imam 3 ini yang sudah di MTQ-kan oleh LPTQ pusat. Kemarin di Padang pengalaman terakhir, sekali cabut makro peserta qiraat itu baik tartil maupun yang tilawah atau mujawad itu kita persiapkan dengan bacaan 3 imam 6 riwayat, masing-masing imam 2 kan, 2 riwayat. Nah, setelah 10 menit di ruang tunggu mau tampil diundi lagi. Dari 3 imam masing-masing 2 riwayat itu, siapa di antara 3 itu yang dia dapat salah satu. Jadi banyak yang berdoa, mudah-mudahan saya dapat Ibnu Katsir, karena lebih gampang dengan dekat dengan Hafs ditanya. Tidak ada macam-macam, tidak ada miringnya, imalahnya tidak ada, taklilnya tidak ada. Nah, jadi berdoa Ibnu Katsir. Begitu dia dapat Nafi', lemes, kalah belum bertanding, karena ribet dikit. Apalagi Abu Amr lagi, gitu ya. Tapi tidak sesulit Warash tadi. Kemudian di Abu Amr itu
dia punya ciri bacaan duri itu dia imalahnya pada sin mutatarrifah maksur istilahnya. Pada kalimat an-nasi di mana-mana itu dia baca miring. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, pakai nas semua. Tandanya sin berbaris i pada kalimat an-nas. Min syarril waswasil khannas, di situ tidak boleh nis karena bukan an-nas, al-khannas. Kalau ada yang membaca waswasil khannis, baru belajar ya. Ketahuan ya. Jadi kalimat an-nasi saja. Sin mutatarrifah maksurah istilahnya. Maka huruf sebelumnya atau alif sebelumnya menjadi imalah kubro. Imalah kubro itu gampang timbangannya. Imalah bainal fathah wal kasrah. Antara a dan i sama dengan e. Sata, sati, sate. Timbangan yang paling dan gampang. Sate, sere, kelape, tape, poteng. Bukan apa ya? Kiri kena ya? Kiri. Terus pokok e. Bacaan hafaz kan ada. Qala kamu fiha bismillahirrahmanirrahim, pakai ri, ingat. Timbangan sate itu. Banyak orang membaca majre, itu bukan imalah. Imalah sugro istilahnya. Alias taklil. Baina antara fathah dan imalah dia, bukan antara fathah dan kasrah. Sedikit miring sedikit taklil istilahnya atau imalah sugro. Itu banyak di Warash nanti. Wadduha, saje, qole pakai e. Kalau imalah wadduha, saje, qole. Saje, qole. Tipis memang perbedaannya. Antara lain. Kemudian as-susi itu nanti cirinya dia idgham kabir. Pernah dengar istilah idgham kabir? Guru ngaji harus pernah. Peristiwa bertemunya huruf pertama hidup, huruf kedua hidup sama-sama hidup. Itu namanya idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim mimah jadi satu. Kalau didahului oleh tabi'i maka dia menjadi 3 caranya dibaca. 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Sementara kalau Warash itu 2 harokat atau sebutan qasar, 4 harokat tawassut, dan mad atau tul istilahnya itu 6 harokat. Di situ dia salah satu badal kalau Warash itu. Tapi kalau susi di idgham kabirnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 2 terus berguna. Mislayan kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. 4 nya. Baru 6. Kalau ada masih kaset-kaset Syekh Abdul Basit Abdul Somad yang sejak saya kecil dulu setel di masjid saya di Kekeng masih disetel dan masih seger. Bayangkan sejak saya kecil sampai seumur pensiun sekarang, teman-teman yang angkatan saya itu sudah pensiun, umur 60 masuk ya, 60. Makanya sudah pensiun teman-teman. Alhamdulillah berkat ngaji masih seger kan. Alhamdulillah. Belajar nganggur. Satu buat telah. 6. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Itu 6 harokat. Tetapi kalau tidak ada matobi'i di situ, dia langsung ya'lamu ma jadi satu. Ya'lam
hidup dengan hidup. Terjadi juga pada mutaqaribain, mutajalisain. Wa id qala rabbuka, lam dengan rabb jadi satu. Wa id qala rabbuka, 6 seperti tadi, 24 6. Kaifa fa'ala rabb jadi satu. Alam tara kaifa rabbuk, ciri-cirinya suci. Nah, kemudian yang lain, Imam Ibnu Amir dengan riwayat Hisham dan Ibnu Zakwan itu yang membaca Ibrahim itu pakai alif. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu, Ibrahim kan ini. Kemudian Imam Hamzah, kalau bacaan Warsh, Nafi', riwayat Warsh itu nakal fil ardi man amana mana kullun amana kulluna mana billah, dan itu nakal. Tetapi kalau Imam Hamzah putus-putus, kebalikannya. Fil ardi wala fis sama, putus-putus. Kullun amana billah, jadi putus-putus. Saketah, putus, tidak bernapas, lanjut, dan itu saketah. Itu Hamzah. Kalau Asim seperti yang sudah kita pelajari lama. Nah, mazhab Asim inilah yang paling banyak di dunia Islam. Alasannya sederhana. Alasan pengikutnya banyak bacaan Asim ini, riwayat Hafiz itu karena tulisannya sama dengan cara dibaca. Kalau baris atas ya baris atas, wadduha saja ya saja, kan begitu. Sementara yang lain baris atas tapi miring, kan agak sulit jadinya. Itu Asim dan seterusnya. Inilah sekelumit. Nanti kita lihat sisi-sisi bacaan goribnya Imam Asim. Ada nakal, ada tashil, ada apalagi ismam, ada ikhtilas, ada ibdal, kemudian apalagi di situ ya. Ingat kan? Nah, itu sekilas tentang Imam 7 dengan rawi-rawinya, dan sekilas lagi tentang bentuk-bentuk bacaan beliau-beliau. Selanjutnya kita akan coba melihat huruf-huruf hijaiyah. Sepele. Pernah dengar istilah huruf far'iyah? Kalau huruf aslinya kan abata sampai ya. Al-huruf qismani. Huruf hijaiyah Arabiyah itu 2 kelompok. Pertama, asliyah, abata tadi, yang sudah ma'ruf, dikenal oleh kita semua, banyaknya atau 29. Kemudian kedua, far'iyah, ini huruf-huruf cabang. Nah, kok ada huruf cabang gitu kan? Selama ini kok jarang sekali kita dengar istilah huruf cabang. Tetapi di dalam praktik, baik vokal terutama ya, di dalam Al-Quran itu dipakai gitu. Huruf-huruf far'iyah 7 banyak. 7. Al-far'iyah sab'ata ahruf. Pertama, al-hamzatul musakkalah, hamzah yang dibaca tashil, disebut tashil baina-baina. Coba renungkan bagaimana cara praktik yang namanya tashil baina-baina antara hamzah dan alif. Coba antara hamzah dan alif, bainal hamzah wal alif. Kalau dengan wawu, bainal
hamzah wal wawi. Kalau dengannya antara hamzah dan ya. A I U jelas enggak? Kalau jelas namanya tahqiq namanya. Tashil itu antara itu. Mungkin tidak terbersit di dalam perasaan, praktik pelafalan atau pembunyian tashil itu. Kalau belum dicontohkan. Kan ada di surat Fussilat Jamiyun. Ya? Hamzah kedua itu dibaca antara hamzah dan alif. Nah kan hamzah a, alif a. Antara a apa? Antara hamzah dan alif. Kalau tahqiq a i u, tetapi kalau tashil itu a i u, itu tashil a i u, tidak a i u. Makanya kalau dibaca tahqiq hamzah dua-duanya a jamiyun. Tashil hamzah kedua a ya ingat a bukan a. Kan gampang jadi. Hanya di situ kalau hafaz jamiyun wa arabi jadi tidak ya. Pasti coba serius di dalam tulisannya ada kalimat tipis tashil, katanya tulisannya di jamiyun itu. Bisa dipastikan ada pemberitahuan. Oh, di situ hamzah keduanya dibaca tashil. Kalau kita baca jamiyun bagaimana? Ya, salah. Karena riwayat cara bacanya Hafiz Imam Asim itu seperti itu. Merupakan sampel dari sekian bentuk hamzatain fi kalimatin atau dua hamzah dalam satu kalimat, muttafaqatain harokah yang sama harokatnya dalam satu kalimat. Oh, kalau itu sama dengan A'anzar tahun sama. Tetapi di A'anzar tahun Hafiz itu tidak tashil. Kalau yang lain tashil. Bahkan dua dia bacakan Walash, kemudian yang lain. Dia baca juga. Pertama tashil, mahal qasr namanya kemudian isbah ibdal alif kedua diganti menjadi mat panjang 6 harokat sudah. Baru dia berguna ikhfa. Silatin namanya dan seterusnya. Tetapi ada bacaan riwayat qalun terhadap hamzah yang dua di dalam satu kalimat tadi, itu adalah memasukkan hamzah lagi di tengah. Itu namanya idkhal. A masuk di tengahnya alif. Berarti 3. Itu idkhalu alifin bainahuma kaidahnya. Masuknya alif di antara dua hamzah. Sehingga hamzah pertama itu menjadi 2 harokat. Karena dia menjadi tabi'i. Tidak beda-beda seperti itu. Jeli betul. Kita lanjut. Hamzah yang dibaca tashil. Karena dipakai praktik, maka itu merupakan salah satu dari huruf far'iyah. Kedua, di bacaan Imam Hamzah, di mana saja lafaz as-sirata, siratun dan seterusnya, itu dia pakai ismam, itu dia baca.
Praktik ismamnya Imam Hamzah itu mencampur huruf shad dengan zai, dengan tetap membucung itu. Ismam itu bucung. Dhammus syafatain itu namanya ismami. Sehingga setelah dicampur shad itu dengan zai, dirincikan lagi seperti orang yang belum fasih menyebut lo, zul, jadi lo masih ada z-nya. La yanalu ahdiz-zo, pedas z-nya. Kalau lo itu masih ber-z, itu belum pas, itu tandanya. Rabbana zolam, pasti nggak perlu. Rabbana zolamna, tidak ada unsur z-nya, ingat. Tetapi dengan isma membucung, ihdinas ziro, membucung. Campuran shad dengan zai, tetapi shad itu agla, lebih banyak. Ihdinas ziro, ziratal ladzi, dan seterusnya. Sementara bacaan bazi pakai shad, kemudian kumpulnya pakai sin, di mana saja. Nah, itu kaidah umumnya. Nah, lalu kalau timbul pertanyaan, berbeda huruf apakah tidak berbeda makna? Sirat pakai shad dengan sirat maknanya sama. Cari dia di kamus. Oh, kalau katanya sama, cek di kamus. Cari. Ternyata oh iya sama artinya, sudah tidak bingung lagi. Begitu juga pada farsul huruf Al-Fatihah misalnya, ada yang isbat alif pada maliki yaumiddin, ada yang hadzaf alif. Dari Imam 7 itu hanya 2 yang pakai alif, Hafs sama Al-Kisai. Maliki yaumiddin. 5 imam yang lain itu dia membaca dengan buang alif. Maliki yaumiddin. Kalau timbul pertanyaan pakai alif maliki, maknanya menguasai. Kalau buang alif maliki, malik artinya merajai, menguasai hari pembalasan. Pakai alif, tidak pakai alif, pendek. Malik yang Malik Fahad katanya, Malik Salman yang sekarang kan, Raja Salman, merajai hari pembalasan. Balik tanya, siapakah yang merajai hari pembalasan? Dan siapa pula yang menguasai hari pembalasan? Semua nunjuk yang di sana. Allah kan? Ya. Itu bineka tunggal makna. Kalau kita adopsi yang begitu-begitu, ada perbedaan, tetapi kembalinya kepada marji yang satu. Dan bentuk-bentuk mufrad, bentuk jamak, semakin indah Al-Quran. Kalau sering mendengarkan Ustaz Muhammad fidyatun ta'amu miskin, kan hafaz, memberi fidyah, memberi makan seorang mufrad. Memberi satu orang saja baik. Nah, bagaimana bacaan Hamzah yang pakai jamak? Ta'ami masakin katanya, memberi to'am kepada orang-orang miskin, 3 lebih. Nah, kira-kira menurut kita yang satu saja bagus, kalau 3 lebih bagus kan? Tidak ada yang salah. Satu saja bagus, 3 orang apalagi lebih bagus. Itu alunya. Baru sampai kedua, as-sad al-musyammatu sautaz zai, dicampur tadi.
pada lafaz as-sirat. Kemudian itulah merupakan cabang far'un min as-sadil khalisah wa aniz zai. Jadi cabang daripada sod tulen atau zai tulen, campuran tadi. Tafsiran selanjutnya anna sauta sad aglabu. Suara sod itu lebih banyak dari zai. Tapi praktik membucung itulah cuma. Kemudian ketiga, ini ya yang dicampur dengan waw. Harokat. Kalau yang tadi ismam versi Imam Qiraat Imam Hamzah, campuran huruf pada lafaz as-sirat. Kalau ismam versi Imam Al-Kisai itu campuran harokat pada kalimat qila, ghido, ya. Itu dia bucung dulu, campur harokat. Wa idza dia bilang. Wa idza qila lahum, lama-lama kenapa diberi ujung, beri tapi seperti itulah. Idza qila wa qidul ma, jadi campuran harokat. Itu Imam Al-Kisai punya. Kemudian berikut pada ismam versi Al-Kisai tadi dengan membucung campuran u dan i, harokat itu adalah far'un anil harokatil khalisah. 4. Al-aliful mumalah, alif yang dibaca imalah, baik imalah kubro yang sate tadi atau imalah sugro taklil, itu adalah adanya pada bacaan kalau sugro itu yang disebut taklil itu waras itu banyak. Kalau imalah itu i lebih gampang ya imalah. Nah sehingga pada tahun 2002 ada qori'ah kita dari Bima, anak Unram dulu. Pokoknya saya tidak mau baca waras itu, katanya kan. Kenapa? Kan dekat dengan bahasa di sana. Tidak mau. Pokoknya saya urut saja sudah, katanya. Sama Hamzah saya putus-putus, tidak mau sudah. Dia rasakan sulit taklil itu. A tidak, E tidak, apalagi I kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asri berarti imalah. Kalau asri itu Hamzah. Kalau asri waras. Beda-beda tipis. Berikut setelah ya tadi kan kita singgung majriha itu alif al-mumalah, baik kubro atau sugro, alif bainal alif wal ya, itu yang apa? Yang i, antara alif dan ya, atau antara a dan i. Kalau kita presentasikan 50 a, 50 i. Al-irja melintang di tengah, miring di tengah. Itu keempat. Kemudian kelima, al-aliful mufakhamah, alif tebal. Kok ada alif tebal? Alif tebal at-tabi'atu li harfin mufakham, yang ikut pada huruf-huruf yang dibaca tebal. Pada kalimat Allahu kan, Allah itu sekalian itu ada lam tebal, sekalian alif tebal. Allah, 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 Allah. Alif tebal. Atau as-solah, kalau bacaan waras Allah, Allah, Allamu, as-salah, at-talaqu marratan,
hatta matlu'il fajr, itu taglizul lam namanya. Kemudian terakhir lam mufakhamah tadi. Jadi sekalian tadi lam tebal dengan alif tebal, atau lam tebal yang ada pada bacaan Imam Nafi riwayat Faras. Itu ada syaratnya tebal itu. Misalnya fathah 3 huruf shad, dha dengan to bertemu dengan lam berbaris a, maka dia menjadi al-ghalom solo. Tuan, sedikit-sedikit lah gitu ya. Nah, sebelum kita jauh melihat diktat maupun praktik-praktik yang nanti di dalam Al-Quran, atau hal-hal yang kita diskusikan secara luas, aspek bacanya, kemudian cara menyambungnya dan lain sebagainya, mungkin ada mulai gambaran-gambaran atau yang ingin disampaikan selama pengalaman-pengalaman sebagai guru ngaji atau di TPQ-nya. Kita persilakan. Ya, silakan Ustaz. Ada yang perlu ditanyakan atau ditanggapi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada Bapak materi. Bapak Guru, mungkin kalau masuk qiraat ini kita butuh waktu yang panjang gitu kan, untuk berbulan-bulan. Kalau mungkin 1-2 jam mungkin sangat tidak mungkin gitu kan. Namun saya memiliki beberapa pertanyaan, yaitu tajwid. Itu biasa-biasa saja itu tajwid. Jadi kalau kita melihat definisi madlain itu kan artinya mad panjang, lain itu lembut. Tapi ketika madlain itu di tengah kalimat itu pendek dia dibaca. Contohnya Maliki Yaumiddin. Kenapa tidak dibaca Maliki Yaum? Kan mad artinya panjang. Di alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mad itu di tengah itu maksudnya itu. Kenapa kok dibaca pendek? Kan dia itu mad. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Tuan Guru yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat mad luar itu pasti ada alifnya. Wal-'adiyati dhabha. Selalu ada alif itu di mad luar itu di akhirnya. Tapi ada mad luar tapi tidak ada alif, yaitu di hamzah. Contohnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Dari sini kita melihat tidak ada alifnya. Apakah termasuk hamzah yang baris 2 di akhir kalimat itu termasuk mad luar atau tidak? Karena dia tidak ada alifnya. Nah, ini kalau mad luar yang lain ada alifnya kecuali hamzah, apakah termasuk mad luar? Nah, ini pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tiang Lukman Hakim dari Lombok Utara. Lombok Utara. Baik, terima kasih Ustaz. Ada yang lain sebelum dijawab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mastur dari Kota Mataram, yang terkait dengan bacaan Al-Fatihah dalam imam, yang biasa dibaca ihdinasi. Kemudian yang kedua biasa dibaca maliki 2 harakat ya. Jarang yang baca maliki yaumiddin. Kemudian yang ketiga di waladhdallinnya. Kadang-kadang dibaca tebal ya, waladhdallin. Seolah lam Allah yang dibaca. Kira-kira Anda membedakan arti apa dalam waladhdallin? Kira ini yang tanyakan Pak Guru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Haji Mastur. Satu lagi dari sebelah timur, silakan Ustaz. Sebut nama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Muhammad Zainuddin Khair dari Pringgabaya, Lombok Timur. Ada beberapa hal yang ditanyakan Pak Tuan Guru. Yang pertama, cara baca Ismam pada surat Yusuf ayat 11. Ta'man dan bagaimana cara membacanya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, di mushaf yang kita pegang yang biasanya standar Indonesia, khusus kaitannya dengan yang disampaikan tadi, A'jamiyun. Nah, apakah ini hamzah tashil kan? Apakah itu berlaku juga pada ayat yang lain seperti pada surat Yasin ayat 10, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 6, apakah itu juga berlaku? Apakah sama bacaannya? Kemudian yang ketiga kaitannya dengan bacaan Fatihah. Tadi kalau tidak salah dengar, ihdinas siratal mustaqim ya. Apakah itu boleh dipakai atau dibaca ketika sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 pertanyaan dulu. Silakan Ustaz. Ya, supaya tidak lupa. Silakan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Lin artinya halus. Lalu siapa yang menamakan yang itu madlin? Siapa yang memberi nama dia madlin di antara kita? Kalau kita lihat di kitab-kitab tadi itu madlin ya, kan bau mati atau yang mati di oleh masyarakat madlin namanya. Harful lin, bukan madlin. Kalau madlin itu waras punya bacaan, syai itu 4 ukurunannya dengan 6. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Baru madli atau kaf ha ya ain. Boleh 4 ainnya, boleh 6. Baru kelihatan madli. Kalau seperti tadi harful lin namanya, robah namanya, jangan madlin. Mat itu kan 2 paling pendek kan? Ya. Makanya timbul pertanyaan, kenapa tidak dibaca maliki yaumiddin? Karena bukan mat. Nah, inilah satu-satunya harful lin au atau ai, ukurannya itu adalah 1,5 harokat ukurannya, yang disebut mad dimma kurang 2 harokat au qasrimma, lebih 1 harokat mad dimma, qasrimma kurang 2 harokat alias 1,5 harokat. Kalau disebut ma pasti 2, kedengarannya jelek. Satu contoh, zalikal kitabu la raiba fi, 1,5. Kalau 1, zalikal kitabu la raiba fi, kedengaran tak? Maliki yaumiddin, kedengaran pendeknya. Karena ukurannya 1 harokat salah. Tapi kalau ukurannya 2 harokat juga salah. 1,5. Coba kalau zikir itu di tempat saya masih. Zalikal kitabu la raiba fihi. Lagunya yang mempengaruhi. Menjadi 1 harokat. Padahal 1,5.
Ingat, jadi nama itu harful lin, Bukan madin. bukan madlin. Bagaimana adanya di buku tajwid bisa direvisi, atau kita yang memahaminya secara mantap dengan istilah tadi, dengan praktiknya sekaligus tadi ya. Jadi kalau waw sukun didahului oleh a atau ya sukun didahului oleh a, itu namanya harful lin. Halusnya di mana? Kalau tidak halus kan au, itu tidak halus. Ai pola jaringnya. Tapi kalau melengkung au dan ai. Wa alaihi tawakkalna alaihim cepat. Pasti kedengaran kalau satu harokat. Atau kalau dua harokat pasti kedengaran lebihnya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, pasti kedengaran. Tetapi kalau satu setengah harful lin, mantap dia kan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau dua dengarkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kan kedengaran dia. Tidak tartilnya kedengaran. Nah, ingat itu ya. Jadi bukan sebutannya maddul lin, tetapi harful lin. Berbicara harful lin juga otomatis dia juga menjadi madlin, bisa kalau hurufnya 3. As-salatu khairum minan naum. 6 harokat kan? Bahkan kalau azan itu 14 harokat oleh 7 alif tajwidnya ya. Pantas tidak ada orang pendek-pendek azan kan. Nah, jadi 14 harokat. No. Ada yang takut. Salatu khairum minan naum. Takut. Yang pendek kan Mekah saja seperti itu. Ngebuk namanya. Jadi 7 alif paling panjang kali 2. Iya, makanya asli itu panjang 7 alif. Dan kedengarannya enak. Sebelum dilanjutkan Ustaz, menyambung tadi harful lin supaya teman-teman lebih jelas juga. Mungkin itu terjadi di bacaan riwayat Asim. Nah, kalau tadi yang disebut madlin itu terjadi di bacaan Imam Warsh, yang dibaca bacaan apa panjang 4 begitu Ustaz? Iya. Jadi itu kalau di Yaumiddin itu dipendekkan, itu terjadi di bacaan Imam Asim yang biasa kita baca sehari-hari. Tetapi kalau di bacaan Warsh itu tidak begitu dipanjangkan, itu yang dimaksud dengan madlin Ustaz. Madlin itu ya atau waw sukun didahului oleh a bertemu hamzah dalam satu kalimat, itu madlin ya. Sau'ata akhi warasnya syai'in qadir waras sau'ah atau syai'ah. Kalau di sini harful lin. Atau kalau kita berhenti karena dia terdiri dari 3 huruf, baru boleh panjang. Li'ila fi Quraisy madlin menjadi arid lis otomatis itu kan, menjadi arid lis sukun. Jadi harful lin asalnya kita berwakaf menjadi madlin, otomatis menjadi arid lis. Bagaimana kalau dia lin saja, harful lin nyambung,
li'ilafi Quraisyin, kan? Quraisyin tidak boleh li'ilafi Quraisyin. Tapi bagaimanapun hebat lagunya, Dewan Hakim coret, kurangi. Ya, kebagus lagu, maka kurangi. Dia tahu gaya ini. Kita lanjut. Au ai, 1,5 harokat. Inilah ukuran yang paling unik di dalam tajwid. Nah, makanya siapa yang menyebutnya madli, buku tajwid Zarkashi yang harganya 2,5. Nah, itu dasar, memang yang kecil. Tapi bisa kita terpengaruh, jadi tidak rinci betul. Kemudian kedua, makiwat, artinya mengganti. Pada dasarnya berwakaf itu hanya 2, sukun atau iwat atau badan istilahnya. Wakaf badan atau wakaf sukun, itu secara garis besar untuk berwakaf. Sukun bisa hanya sukun, tidak disebut mad alif sukun, seperti wal asr, kan sukun saja. Lailatul Qadr tidak bisa menjadi alif sukun panjang itu kan. Sukun alif ya, sukun baru ya. Tapi kalau mad alif sukun salah. Itu kalau sukun. Bisa sukun seperti tadi, makanya namanya, kalau ada pertanyaan, mad apa namanya? Wakaf apa namanya? Wakaf sukun, wakaf mati. Kemudian ada mad alif sukun yang ukurannya boleh 2, boleh 4, boleh 6, kan begitu. Semua imam ukuran alif sukun 2, 4, dan 6. Imam 7, bahkan imam 10. Nah, sehingga karena sebutan kelompok 2, 4, 6 itu adalah khilafun jaiz, boleh memilih salah satu. Kalau tartilnya cepat, ya pakai 2 ujungnya. Kalau tartilnya sedikit lamban, pakai 4. Kalau bertilawah, ya pakai 6. Nah, kebanyakan kita pakai 12. Kalau tilawah, makanya tidak bisa bertilawah. Saking karena enaknya berlagu di ujung itu 10, 12, 14. Coba dengar bismillah yang panjang, keasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Artinya terdengar dia lebih dari 6 begitu. Terdengar dia lebih. Nah, sudah pengalaman kita dari MTQ, STQ, banyak kita di situ kurangnya. Pernah di provinsi di Lombok Tengah, jago-jago yang masuk finalis itu setelah penampilan final, begitu pengumuman, nah jagonya tidak masuk juara 1. Banyak SMS itu, rada-rada protes Dewan Hakim. Ampun, kan? Nanti tak pulang sore ini, padahal kita jagokan dan bagus dia katanya. Tajwidnya, lagunya, kemudian apalagi, pokoknya juri-juri lapangan itu menilai bagus. Kita balik tanya, pernahkah simak ujung-ujung dari alif sukunnya? Kalau dia lebih 6, dikurangi 1 nih. Kalau mad alif sukunnya 6, 7, apalagi 8 misalnya, kemudian rata-rata dia lebih, berarti 1 kurangi 1 kurangi 1 kurangi 1, kan banyak jadinya kan? Nah, pedoman terbaru sekarang, mulai kemarin diterapkan di Padang, itu tidak 1 biji, kopi itu tidak 1 biji, setengah sekarang.
kasihan juga katanya, setengah dikurangi. Tetapi kalau 10 hari disusun, rata-rata panjangnya lebih 10 kali setengah, kan 5 poin hilang kan? Iya. Lebih dari salah jali. Kalau salah jali itu 2 poin hilang. Salah jali. Misal tabdilul harakat, A jadi U jadi I misalnya. Itu 2 poin coretannya. Bagaimana kalau diulang menjadi 1? Tidak, tetap dia salah. Kemudian tabdil huruf, ganti huruf misalnya, kurangi huruf, tambah huruf, ziyadatul huruf misalnya, tetap dia 2 poin. 1 kalimat 2 poin. Kalau 2 kalimat, nah lain hitungannya sudah. Kalau 2 kalimat itu, apalagi lebih, itu ayat sudah hitungannya. Potongannya 5 kali 2. Ya, kok bisa terjadi ayat diloncat? Oh iya, banyak. Terutama ayat-ayat yang sama. Ya, ayat sama bagaimana? Coba. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak yang sejajar, di atas fabi'ayyi ala, di bawah juga fabi'ayyi ala. Nah sehingga yang belagu ini kadang-kadang sambil ya, karena setengah hafal atau hafal, sambil tidam-tidam sedikit. Begitu dia buka mata, yang kesambung yang bawah. Fabi'ayyi ala yang bawah dia sambung. Nah, sudah loncat ayat 5 kali 2. Kalau dulu 5 kali 3. Makanya kalau sudah 2 kalimat lebih alias loncat ayat, nah kadang-kadang juga terjadi tidak terdeteksi oleh Dewan Hakim. Pernah final anak-anak di Mataram, anak 5, kemudian dari Lombok Timur, dari Sumbawa, yang dijagokan itu paling tinggi nilainya dan bagus. Saya waktu itu diminta memegang lampu isyarat, tidak menilai karena tidak di majelis anak-anak, yang di majelis dewasa. Saya catat, loncat ayat ini, qulubukum bi. Dia baca qulubikum bi. Nah, begitu Dewan Hakim sedang nulis kesalahan pertama, kemudian dia tidak baca setengah ayat selanjutnya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dia tidak baca. Dia nyambung ayat berikutnya. Dewan Hakim masih nulis salah yang tadi. Nah, begitu pleno saya angkat tangan. Mohon maaf, yang paling tinggi nilainya ini dia loncat ayat. Oh masa. Ini sudah terjadi pengurangan sedemikian rupa. Hampir semua kita sudah mengurangi. Enggak, saya mencatat sekalipun tidak menilai. Enggak percaya juga Dewan Hakim. Akhirnya cari rekaman. Siapa punya rekaman? Ngebel ke sana kemari, ditunda itu sidang anak-anak itu. Kita lanjut, tunggu rekaman. Waktu itu panitia di asrama haji, tunggu rekaman dari asrama haji ke Mataram tempat sidang. Tunda anak-anak. Baru kita lanjut ke tempat yang lain. Disetel kembali pada akhir sidang. Kemudian pusat perhatian kita di situ. Salah, betul. Lanjut ayat berikutnya. Ini dia katanya. Lemes Dewan Hakim yang bertahan-tahan memberikan nilai banyak itu lemes. Habis terus kan, tidak jadi juara 1, 2, 3 jadinya kita. Seperti itu. Jadi mat iwan itu mengganti baik yang ada alif secara rasem atau tidak ada alif. Hakiman, aliman, azizan, kabiron, kan? Itu alifnya ada.
tapi dia hanya menjadi kabiro, hakimah. Nah, bagaimana yang tidak ada alim? Kalau dia tidak pernah ngaji, dia ragu di sini. Ada beberapa teman KUA dulu, kalau dia berkhotbah, banyak yang kita ketemukan wanisa, takut karena tidak ada alif tertulis. Nah, perlakuannya sama. Kita sendiri yang buatkan alif dalam pengucapan. Namanya iwat kan, mengganti tanwin dengan alif kan? Jadi kita yang buatkan alif al-mamdudah, 2 harokat, lafziyah istilahnya dalam ucapan, tidak dalam tulisan atau rasem ya. Nah, kalau yang punya alif itu dia jelas sekali itu. Yang tidak punya alif sama perlakuannya. Jangan ragu ya. Karena mengiwat, mengganti an itu dengan alif. An bina nisa dan seterusnya. Kemudian berikut dari mami kita ihdinas sirah atau I Sulaiman I, tapi banyak kadang-kadang teledor kan, si tidak, se tidak, sama dengan Abdul Dzikri le, la ilah itu le, ada tablur tua, tunas zikir, tablur soribul baik, tidak ada komentar apa, Abdul Dzikri le ilaha illallah iki kode le don don le telukan baru goyang la ilallah tapi tetap miringnya karena tidak terasa. Disitulah tidak hati-hatinya kita untuk berucap la sama ihdinas siratal mustaqim. Kemudian tadi Maliki Yaumiddin pakai alif karena imam yang kita ikuti membacaan kita Asim yang hafaz kan pakai alif. Kita tetap tidak boleh di satu ayat pakai yang lain, kemudian yang lain pakai imam, nggak boleh, nggak boleh itu. Tarkib namanya, tarkib utur, tumpang tindih huruf itu tidak boleh, sebuah aib besar. Jadi tetap pakai alif. Maliki yaumiddin waladhdallin, mad lazim musaqqal kalimi. Bagaimana dhad itu di dalam tingkatan yang paling tebal, vokal ko-nya jelas. Jangan semakin ujung semakin terbuka, jangan. Walau O utuh itu sepanjang 6 harokat. Karena huruf istilah dalam martabat yang paling tinggi ketebalannya, ketabkhimannya adalah yang diikuti oleh alif. O ya. Ini kan namanya yang dibunyikan tebal. Itu Oh, jangan salah. Jangan wadallin. Bukan sedikit baru dia terkik. Baris tidak bisa Nah, di situ kita saling simak dengan arif betul. Kita takut teman tersinggung, tidak mau jadi imam lagi, terus kita malas. Dia tak naik, kita jarang naik. Siapa yang mau imam? Betul, Tuan Guru. Itu kendala ini. Gerawat dia mau Sini. Itu sebuah kewakilikan like. Rata-rata seperti ini. Tapi bagaimana kita berisik dia secara alif. yang keliru apa yang berapa artinya lam yang dibunyikan
bunyikan terus sama yang Enggak sih berubah. nggak berubah. Misal Allah ya, dengan lillah kan enggak berubah. Waladol, tapi ini yang Makanya tatbiknya yang salah namanya. Cara praktiknya yang salah. Tidak membawa kepada makna. Nah, itulah sebabnya bagaimana cara menebalkannya, bagaimana cara menipiskannya. Kalau berbaris ilam itu jelas tipiskan dan tidak ada kaidah lain, riwayat yang lain mengatakan di situ tebal bonan baru lim. Jangan dari awal dia tebal. Kalau lelah tekan jadi tapi itu kurang. Kalau dia bertanya itu kan enak. Misalnya ini apakah itu benar dia si mamung macam lah cara-cara trik itu banyak ya, dan cara-cara berjualan sekali. Kemudian tadi ada muncul itu ada di diktatnya yang ismam itu ya, bisa kita lihat pada yang pertama ya, yang pertama. Mana dia ada? Di lembar kedua ya. Lembar kedua nomor 11. Nanti kita maraton saja. Ismam atau ikhtilas namanya. Ismam itu dhammus syafatain bila sautin, memunyungkan dua bibir berisyarat menyebut nun pertama berbaris u dengan tidak bersuara. La ta'manuna. Nah, nu itu yang diisyaratkan dan bucung. Otomatis setelah membucung sebentar isyarat nu, kemudian tarik kembali dengan gunnah. La ta'manna. Jangan sepanjang gunnah itu membucung. Jelek. La ta'manna. Lihat sendiri di cermin saja. Jadi la ta'manuna. La ta'manna nuna gunnah. Boleh untuk hapus di situ disebut dengan idgham kabir. Boleh. Karena nun berbaris u dengan nun berbaris a menjadi satu. Jadi sebutannya ini boleh disebut dengan istilah idgham kabir. Atau yang populer kita sebut dengan praktik ismam. Kedua, wajah keduanya hapus itu dia boleh membaca dengan ikhtilas namanya. Ikhtilas itu menyenggol harokat ya, sebesar 2/3 harokat. Jadi volumenya diperkecil dengan tidak berguna. La ta'manna manna ala Yusuf. Ada nunnya 2/3. Kalau yang sama itu bukan ikhtilas. La ta'manuna kan besarnya sama. Belum ikhtilas. La ta'manuna ala Yusuf. Atau ikhtilas itu disebut dengan istilah ikhfa namanya. Menyamarkan nun. Ikhfa itu bukan ikhfa yang berguna. Ya. Jadi ismam boleh disebut juga istilah dengan idgham kabir pada hafaz dalam satu kalimat. Kemudian ikhtilas caranya. Nah, sehingga kalau iseng misalnya peserta dapat surat ini, kemudian Dewan Hakim dia tes ya. Dia tes kompetensi Dewan Hakim. Dia membaca dengan ikhtilas. Kemudian Dewan Hakim di bagian itu dia mengurangi. Nah, nanti itu diperdebatkan di dalam rapat majelis. Ya, itu anjlok sekali nilainya anak, di mana dikurangi.
Ya bukan dia salah tadi. Kan ketahuan kekurangannya Dewan Hakim. Kalau dia salahkan dengan ikhtilas itu. Jadi silahkan dia pilih, mau ikhtilas boleh, mau isma boleh. Dua wajah, ingat. Ada saja kori-kori yang misal ngetes Dewan Hakim. Nah itu isma itu seperti itu. Ujung, kemudian sebelum dilanjutkan. ayat. Ya, jadi begitu para asatidz. Ini kita banyak membahas tentang bacaan-bacaan para imam qiraat ya. Tapi mungkin kita banyak juga yang belum tahu bagaimana Imam Asim yang biasa kita baca, cara membaca Al-Quran juz ini. Misalnya mohon penjelasan Ustaz di surah Ar-Rum. Ini bagi pancingan saja buat kawan-kawan. Di surah Ar-Rum ayat 54. Barangkali kalau ada yang membawa Al-Quran silakan dibuka. Mohon penjelasan dari Bapak narasumber nanti. Saya bacakan saja. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Nah, kemudian ada yang membaca juga Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Ini ada dua wajah bacaan dalam Imam Asim. Baik, buka saja deretan yang tadi, nomor 17. Inilah yang disebut dengan tuntutan di dalam membawakan bacaan Imam Asim dengan formasi 4-4 atau 5-5 tadi untuk lembar pertama. Jadi, bagaimana riwayat Asim membaca mat, mumpasil 4, muttasil 4. Kalau mumpasil 5, muttasil pun 5. Ini di lembar pertama. Nah sehingga dhofan itu dua cara membaca Asim. Sama dengan yang tadi. Kalau dia pilih yang pakai dhofan wa syaibah misalnya, kemudian Dewan Hakim mengurangi, berarti Dewan Hakimnya yang dipertanyakan ya. Tetapi kalau seperti tadi mungkin saja kori-korian dia ngetes kompetensi Dewan Hakim. Nah, lamun baris atas kan biasa coba ini baris atas. Setelah dia coba dikurangi berdemu ya kan. Dewan Hakimnya garuk-garuk. Nah, ketahuan sudah itu. Nah, dia bawa baris U atau baris A, tidak ada pengurangan nilai. Di sini dua wajah dia baca Asim. Asim semua ini, Asim semua ini. Silahkan baca di situ. Nah, sehingga kalau mumpasil 4, muttasil 4 atau 2,5 alif, 5, inilah tuntutannya. Dari 1, 2, 3, 4 sampai habis berapa itu? 19 kan? Dan itu tuntutannya. Itulah yang disebut al-ahkam al-murattibah bitawassutil munfasil, istilahnya kaidahnya ya. Hukum-hukum terkait apabila kita membaca dengan 4 munfasil atau 4 muttasil, 5 munfasil atau 5 muttasil.
Itulah yang disebut dengan taswiyatul mudud istilahnya. Begitu. Tidak ada hafaz itu membaca 2 harokat munfasil dalam torik asyatibiyah ini, baru pertama kedua ini. Dalam torik yang lain baru ada formasi 26 istilahnya. Kalau 2 munfasil, 6 munfasil juga jelas tuntutannya. Itu lembar ketiga. Bagaimana Asim dalam torik yang berbeda dengan torik Thayyibatun Nashr, baik formasi 26 atau 46. Kalau 26 kalau tidak pergi pikiran suruh baca Yasin kan, enggak cuma Yasin kudu pakai melin hajat zikir ini kan 8. Kita pakai torik Thayyibatun Nashr itu 2 harokat munfasil, 6 harokat mustasil. Apa tuntutannya? Saketah itu menjadi tidak ada. Nah, itulah yang disebut dengan al-ahkam al-mutarattibatu biqasril munfasil. Jadi tidak boleh kita pakai 2 munfasil kemudian saketah marqadina itu tetap, itu tidak dia, tidak, bukan pasangannya. Jadi kalau ada saketah yang 4 itu bacaan biasa, ukuran mat 4 atau 5 tadi dalam torik asyatibiyah namanya. Tetapi kalau kita berpindah torik ke Thayyibatun Nashr, coba simak Abdul Rahman Al-Hudayfi misalnya, dia pakai 2 munfasil, kan? Berarti dia pakai torik Thayyibah atau Thayyibatun Nashr. Tidak boleh tumpang tindih. Pakai 2 munfasil tapi dia tetap saketah salah. Jadi tarkibut turuq, tumpang tindih tarik itu namanya celah, aib katanya. Atau tumpang tindih turuq itu adalah su'ul adab. Nah, di tajwid juga su'ul adab istilahnya kan. Luar biasa su'ul adab. Makanya adabut tilawah dia masuk di situ. Adab cara membaca, tertib cara membaca, siapa punya, tarik siapa, dan seterusnya. Jadi boleh dukfan 3 kali di situ, atau dha'fa. Alal muqaddam diutamakan yang paling atas, baris atas, karena dia yang ada dalam mushaf. Tapi boleh dukfan. Apalagi tadi yang belum anzar tahun tadi ya. Anzar tahun. Apakah sama perlakuannya dengan yang lain-lain? Kalau hafaz hanya 1, ingat, di a'jamiyun. Jadi kaidah hafaz di situ tidak berlaku di hamzah, 2 hamzah dalam kalimat yang bentuknya sama, tidak berlaku. Itu parsul huruf namanya. Kaidah khusus berlaku di situ. Termasuk maliki itu kaidah khusus namanya. Tidak berlaku di malikin nas. Ingat, tidak berlaku di malikal mulk, tidak. Nah, kalau kita uraikan maliki, malika itu 3 banyaknya dalam Al-Quran. Maliki yaumiddin. Di Al-Fatihah itu ikhtilaf imam qiraah. Ada yang membaca pakai alif, ada yang membaca buang alif. Nah, kalau kita pakai imam yang buang alif, kita ikuti buang alif. Nah, itu 1. Kemudian qulillahumma malikal mulk. Di situ bukan ikhtilaf imam. Ittifaq membaca panjang. 1 bentuk malikal mulk. Ilahin nas, malikin nas, ittifaq membaca pendek di situ. Jangan, oh ini sama dengan maliki yaumiddin, jangan. Malikin nas, maliki tidak di situ. Jadi pertama yang Fatihah ikhtilaf imam qurra,
Ada yang membaca dengan alif, ada yang membaca buang alif, pendek. Kedua malikal mulk ittifaq, bukan ikhtilaf. Membaca panjang 2 harokat. Malikin nas ittifaq, membaca pendek. Tidak ada ikhtilaf di situ. Jadi berlaku di situ. Nah, saya kira seperti itu. Kemudian ada siroto tadi terakhir, sama dengan itu. Ya. Demikian, masih ada pertanyaan. Mumpung ini masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Silakan. Supaya Penyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiago di Satriawan dari MDT Redusun Himtohir Yasin lingkungan Kamasan di Kota Mataram. Yang tertanyakan ini perwakilan dari santri-santri yang banyak bertanya nih di madrasah. Betul. Jadi tingkatan awaliyah dan tingkatan usta. Kalau kuliah belum ada di MDT kami. Nah, jadi kan anak-anak ini sempat yang termenung juga saat mereka menanyakan, Ustaz, coba harokat itu misalkan 2 harokat. Kadang-kadang 2 harokat itu 2 kedukan. Atau memang standarnya adalah 2 alif. Nah, kemudian durasinya nih apakah sama durasi antara satu orang yang membaca harokatnya 2 harokat dengan orang yang lain membaca 2 harokat? Apa mungkin perlu ada standar bagaimana ya? Mungkin bisa dipahami begini. Nah, kadang berbeda, kadang lagi. Oh sudah Ustaz, saya membaca 2 harokat. Ya, kok cepat sekali? Ya memang itu udah dua ketukan saya baca. Nah, jadinya mungkin ukurannya seperti Nabi nih ke. Itu pertama. Yang kedua mengenai dua saja nih kamu boleh mungkin teman-teman ada di belakang yang bertanya. Yang kedua mengenai badal nih kan. Badal itu kan gantian nih kan. Ya satu contoh lah. Adama menjadi adama gitu. Terus imanu menjadi imanu. Nah kemudian gantian itu kenapa prosesnya bisa diganti gitu ya? Ini pertanyaan dasar sebenarnya.